Angin sore menyusup dari jendela koridor lantai 3 SMA Tunas Karya, membawa serta bau bangunan tua yang khas, perpaduan debu, kayu lembab, dan kapur tulis yang nyaris tak digunakan lagi. Raina berdiri sendiri di lorong yang sepi, menatap deretan loker yang berbaris di dinding. Dia siswa pindahan dari luar kota, dan hari ini adalah hari pertamanya. Sekolah ini tidak besar, tapi punya aura aneh yang sulit dijelaskan. Terlalu sunyi meskipun belum jam pulang, terlalu dingin padahal hari itu terang. "Lokermu di nomor 107, kata Bu Wati, guru BK, sambil menunjuk ke deretan paling ujung. "Tapi, kalau bisa jangan sering-sering ke sana sendirian, ya." Agak sepi, Raina mengangguk setengah mengerti. "Kenapa memangnya, Bu?" Bu Wati hanya tersenyum datar, terlalu cepat, lalu berlalu sambil menyembunyikan gelisah di matanya. Raina berjalan ke ujung lorong dan menemukan loker 107. Catnya sudah terkelupas, warnanya lebih kusam dari yang lain, dan kunci kombinasinya karatan. Tapi anehnya, loker itu tidak terkunci. Ia mencoba membukanya, dan berhasil. Di dalamnya kosong, hampir. Ada satu amplop kertas kusam, sudah menguning, tertulis tangan dengan huruf besar, "Untuk yang berani." Raina tertegun. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah terlipat 2 kali. Tulisannya nyaris pudar, tapi masih terbaca. "Jangan main jelangkung di hari Kamis. Jangan di ruang kelas lama. Jangan sebut nama itu." Tinta merah di bagian bawah seolah membentuk noda jari. Tapi bukan tinta, lebih gelap, lebih pekat. Raina menoleh ke kiri dan kanan. Koridor tetap kosong, namun entah kenapa, udara menjadi lebih berat. Seperti ada yang berdiri sangat dekat di belakangnya, tapi tidak terlihat. Keesokan harinya di kantin, Raina menunjukkan surat itu kepada 5 teman barunya di ekskul teater. Aldi, Tia, Dika, Salsa, dan Juno. Mereka adalah anak-anak kreatif yang doyan hal-hal aneh. Dan ketika membaca surat itu, ekspresi mereka berubah. Bukan takut, tapi tertantang. "Ada ruang kelas kosong di lantai 2 gedung lama," kata Aldi. "Udah dikunci sejak angkatan kakakku. Dulu tempat kelas remedial. Katanya dulu pernah ada murid. Ya pokoknya ada kejadian. Kita harus coba," sambung Tia. "Kita main jelangkung di situ. Hari Kamis. Sekalian bahan naskah buat pentas drama." "Tapi ini peringatan," kata Raina, menunjuk surat. "Kenapa harus diikuti?" "Karena semua cerita bagus dimulai dari larangan," ujar Juno sambil tertawa. Mereka sepakat akan masuk ke ruang kelas lama itu Kamis malam nanti. Dika sudah punya salinan kunci yang dicuri dari ruang tata usaha. Mereka akan bawa boneka dari seragam bekas, papan tulis kecil, dan 2 pensil untuk tangan si jelangkung. Semua terasa seperti permainan iseng belaka. Namun malam itu, ketika Raina tidur di kosennya, ia bermimpi. Dirinya berdiri di dalam kelas tua yang penuh bangku kayu reyot. Di papan tulis tertulis besar-besar dengan kapur merah, "Aku sudah menunggu kalian." Dan di pojok kelas, ada seorang anak laki-laki duduk membelakangi. Kepalanya sedikit miring, tangannya menulis sesuatu di meja. Tapi saat Raina melangkah mendekat, anak itu membalik wajahnya dan tidak memiliki muka. Hari Rabu sore, ruang teater penuh dengan suara tawa dan desakan bisik-bisik konspirasi. Di atas meja panjang, 6 siswa duduk melingkar dengan berbagai perlengkapan aneh yang tak lazim untuk ekskul drama. Selembar papan tulis mini, 2 pensil kayu, segulung benang wol hitam, seragam putih abu-abu bekas, dan batok kelapa kering. "Seriusan kita bikin dari batok kelapa?" tanya Salsa, mengernyit. "Lebih seram daripada boneka kain biasa," jawab Dika, sambil menempelkan mata dari manik-manik hitam pada wajah batok itu. "Lagi pula," katanya, "dulu-dulu, batok kelapa dipakai karena bisa menyimpan suara roh." "Katanya siapa?" timpal Raina. "Katanya, ya internet," Dika cengar-cengir, tapi wajahnya sedikit tegang. Raina tak tertawa. Batok kelapa itu menghadap ke arahnya sekarang, dan entah kenapa, matanya, yang cuma 2 manik hitam mati, terasa seperti sedang menatap langsung. Dalam diam, ia membatin, kenapa matanya seperti sedikit lebih basah daripada tadi. Malam itu mereka berkumpul lagi, tapi kali ini bukan di ruang teater. Aldi, si paling nekat, memimpin mereka menyelinap ke gedung tua sayap barat, bagian sekolah yang sudah tidak dipakai sejak hampir 10 tahun lalu. Gedung itu memiliki suasana berbeda. Dari awal tangga, bau lembab menusuk hidung. Dindingnya tak lagi putih, melainkan abu kusam penuh bercak. Di setiap langkah mereka,
terdengar suara kecil, entah tikus atau gema yang aneh. "Ini ruangnya," bisik Juno, menunjuk pintu dengan label lusuh. "Kelas 12 IPS 3. Gagang pintunya sudah berkarat, tapi kunci dari Dika berhasil memutar. Mereka masuk, lampu tidak menyala. Senter ponsel menyorot ruangan, bangku-bangku tua berserakan tak beraturan, seperti baru saja ada yang meninggalkan kelas dengan panik. Papan tulis masih penuh coretan samar yang tak pernah dihapus sempurna. Ada jam dinding di atas papan, mati tepat pukul 7.06. "Kenapa jamnya berhenti?" tanya Tia. "Udah bertahun-tahun kali. Listriknya pasti udah mati," jawab Aldi cepat, walau matanya sendiri tak bisa lepas dari jam itu. Di tengah kelas, mereka menyusun area permainan. Batok kelapa dipakaikan seragam, diberi pensil di tangan, lalu diletakkan duduk di lantai dengan 2 benang mengikat tangannya. Di sekelilingnya, lingkaran lilin dinyalakan. "Ada yang bawa sesajen?" tanya Salsa. "Kita bukan main jailangkung beneran. Ini cuma latihan skenario buat naskah kan." Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi di dadanya jantung berdetak lebih cepat. Aldi membuka lembaran tulisan yang mereka siapkan, meniru mantra yang mereka cari dari forum lama di internet. Raina duduk diam, matanya memandang ke dinding belakang kelas yang sudah mengelupas, dan tiba-tiba ia merasa seolah ada seseorang berdiri di pojok. Tapi saat ia sorotkan senter ponsel, kosong. "Sudah siap." Aldi menarik napas dalam. Semua menunduk. Lilin bergetar meskipun tidak ada angin. Lalu mereka mulai mengucap bersama, "Jelangkung, Jelangkung, di sini ada pesta. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa yang ada di sini, tunjukkan dirimu, datanglah, datanglah." Detik pertama, hening. Detik kedua, lilin sebelah kiri padam sendiri. Detik ketiga, tangan Batok bergerak. Sekilas, nyaris tak terlihat, tapi keenamnya melihatnya jelas. Dan jantung mereka seperti membeku. "Siapa itu tadi yang goyangin tangannya?" tanya Juno, suaranya mulai pecah. "Gue nggak gerakin." "Serius?" Dika bersumpah sambil mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba, pensil itu menulis sendiri di papan mini. "Aku sudah pernah diajak main." Aldi tertawa gugup. "Halah, pasti ada magnet atau apalah, siapa iseng nih." Tapi saat mereka hendak berdiri untuk memeriksa, suara terdengar dari kursi paling belakang kelas. Seperti ada yang duduk, pelan, berat. Mereka semua menoleh. Tak ada siapapun, tapi bangku itu memang bergeser sendiri. Jejak debunya membentuk garis panjang ke belakang, dan kursinya menghadap ke depan kelas, seperti sedang menunggu pelajaran dimulai. Dan jam dinding itu berdetak sekali, 07.07. Setelah tulisan itu muncul di papan kecil, suasana di ruang kelas mendadak berubah. Lilin mulai bergetar, seperti terkena hembusan angin dari arah yang tak terlihat. Tapi pintu dan jendela tetap tertutup. Mereka semua terdiam, menahan napas. "Udahan aja yuk," gumam Salsa. Belum sempat mereka beranjak, tangan boneka Batok bergerak lagi, lebih jelas, lebih lambat, dan jauh lebih menyeramkan, seperti ditarik oleh sesuatu yang mistis. Pensil kembali menyentuh papan. Tulisannya berubah. "Kalian lupa nama saya. Ini udah nggak lucu lagi." Tia berdiri, mundur, tapi kakinya menabrak bangku dan membuat suara yang menggema di seluruh ruangan. "Siapa namamu?" Aldi memberanikan diri bertanya, suaranya sedikit gemetar. Boneka itu diam, tidak bergerak, tapi papan kembali menulis, bukan dengan pensil. Kali ini, huruf-huruf itu muncul seperti tercakar sendiri. "Jangan sebut namaku sembarangan." Seketika, semua lilin padam bersamaan. Ponsel Raina mati total. Begitu juga ponsel yang lain. Gelap. Lalu, suara kursi berderit, pelan, teratur, seolah seseorang baru saja bangkit dari duduknya, dan kini sedang berjalan perlahan ke arah mereka. Bangku-bangku tua seolah menjerit halus saat sesuatu berjalan di antaranya. Tak satu pun dari mereka bisa berkata apa-apa. Nafas mereka membeku, dan dari belakang, suara napas, dekat sekali. Raina menoleh, tidak dengan berani, tapi karena tubuhnya seperti dipaksa. Di balik cahaya redup layar satu ponsel yang masih hidup, ia melihatnya. Sosok itu berdiri diam di dekat pintu. Seragam putih abu-abu, tinggi seperti siswa biasa, tapi wajahnya kosong. Bukan hancur, bukan berdarah, tapi benar-benar kosong. Tak ada mata, hidung, mulut, hanya kulit halus seperti lilin. Dan ia menunjuk lurus ke arah mereka. Mereka berhamburan keluar. Dalam kegelapan dan kepanikan,
Raina sempat menoleh ke papan kecil yang mereka tinggalkan. Sebelum pintu tertutup, ia melihat tulisan terakhir. "Kalian akan ingat namaku. Aku sudah di sini sebelum kalian ada." Esoknya, mereka semua sepakat untuk tidak bicara soal kejadian itu. Mereka menyimpan perlengkapan permainan dalam kardus, mengunci dan menyembunyikannya di ruang kostum ekskul teater. Namun keanehan belum selesai. Saat jam pelajaran sejarah, Raina membuka buku catatannya dan menemukan sebuah nama yang tak pernah ia tulis sendiri. Tertera di pojok halaman, Ardian F. Dia menoleh ke sekeliling. Tak ada yang memperhatikan. Di hari yang sama, Tia mendengar suara kursi berderit di kelasnya setiap kali ia sedang sendiri. Aldi memergoki pintu ruang kelas lama yang seharusnya terkunci, terbuka sedikit, dan saat Dika memeriksa absen digital siswa, dia menemukan satu nama yang tidak bisa dihapus. Namanya Ardian Fadli, terdaftar di kelas 12 IPS 3, angkatan 1997. Tapi yang aneh, arsip itu terkunci, bahkan staf tata usaha pun tidak bisa menghapusnya. Dika bertanya ke guru-guru lama. Sebagian besar hanya terdiam, tapi salah satu penjaga sekolah tua berbisik. "Kalau kamu baca nama itu, jangan sekali-kali kamu jawab kalau dia memanggilmu di lorong belakang. Dia nggak nyebut nama sembarangan." Hari Jumat pagi, Dika datang lebih awal ke sekolah. Bukan karena rajin, tapi karena malam sebelumnya ia nyaris tidak tidur. Pukul 2 dini hari, ia menerima notifikasi email dari akun sekolah yang biasa digunakan guru-guru. Isinya satu kalimat, "Kenapa kamu panggil aku lagi?" Awalnya ia mengira itu ulah iseng, tapi pengirimnya terdaftar atas nama Ardian F. dengan domain resmi sekolah. Tidak mungkin siswa biasa bisa buat akun seperti itu. Di sekolah, ia buru-buru menemui Pak Firman, kepala TU. "Pak, akun Ardian F itu siapa ya?" Pak Firman, yang biasanya suka bercanda, kali ini hanya menatap layar komputer. Tangannya menggantung di udara, tak menyentuh mouse. "Akun itu nggak pernah bisa dihapus," katanya pelan. "Saya sudah coba berkali-kali. Dari tahun ke tahun, selalu muncul lagi. Tiap Kamis malam, entah kenapa." "Pak, dulu ada siswa bernama Ardian Fadli." Pak Firman hanya berkata satu kalimat sebelum mengunci layar komputernya. "Jangan cari tahu soal anak itu. Dia murid terakhir yang duduk di ruang kelas lama sebelum dikosongkan." Sementara itu, Raina mulai melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia membuka pintu loker 107, loker tempat ia pertama kali menemukan surat peringatan, amplop kertas itu kembali muncul, meskipun ia sudah membuangnya ke tempat sampah minggu lalu. Kali ini isinya berbeda. "Kamu yang memanggilku, kamu yang harus mengantarku pulang." Raina menutup loker itu dengan cepat, tapi matanya menangkap satu hal, goresan di dinding dalam loker, tertulis dengan bekas paku atau ujung kunci. Ardian ada di dalam. Salsa, yang sejak awal sudah merasa permainan itu berbahaya, mulai bermimpi buruk setiap malam. Selalu mimpi yang sama, duduk di kelas kosong, lalu satu persatu teman-temannya menghilang, sampai hanya tersisa dirinya, dan suara sepatu berjalan menghampiri dari luar kelas. Pada mimpi malam ketiga, dia akhirnya berani bertanya pada suara itu, "Siapa kamu?" Dan suara itu menjawab, "Yang kamu panggil di hari Kamis." Hari itu, mereka berenam berkumpul lagi. Tak satu pun dari mereka bisa menahan beban ini sendiri. Aldi, yang biasanya paling berani, kini tampak murung. Ia mengaku sering mendengar namanya dipanggil di kamar tidurnya. Selalu suara yang sama, pelan, datar, tapi menusuk. "Aldi, aku ingat kamu yang pertama memanggil. Apa kita harus manggil dia lagi?" Tanya Tia dengan suara gemetar. "Buat ngusir. Kalau dia nggak pernah diundang, mungkin dia nggak bisa diusir," kata Raina pelan. Juno menambahkan, "Atau mungkin dulu dia juga pernah main jelangkung dan tidak pernah berhasil kembali sepenuhnya." Di tengah diskusi panik mereka, Dika mendadak berdiri. "Tunggu, gue baru ingat sesuatu." Ia membuka ponselnya dan mencari foto buku tahunan digital sekolah yang pernah ia simpan saat menyiapkan acara reuni kakaknya. Lalu ia menemukan halaman kelas 12 IPS 3, angkatan 1997. Foto murid-murid tersenyum dengan seragam lawas. Tapi ada satu bagian yang aneh. Satu foto buram, sangat buram, di antara barisan paling belakang. Nama di bawahnya tertulis samar, tapi bisa dibaca, Ardian Fadli. Tidak hadir saat foto. Namun meski tidak hadir, fotonya tetap ada. Kabur,
seperti dipaksakan muncul. Dan entah bagaimana, Raina merasa sosok di foto itu sedang menatap langsung ke arahnya. Saat malam tiba, Raina kembali ke kos. Di meja belajarnya terdapat kertas kosong. Ia tahu betul ia tidak menaruhnya di sana. Ia buka, dan tertera hanya satu baris tulisan. Sebutkan namaku sekali lagi, dan aku akan duduk di sebelahmu. Minggu pagi, langit mendung pekat. Raina, Aldi, Tia, Salsa, Juno, dan Dika berkumpul diam-diam di rumah Dika. Di meja ruang tamu, tersebar foto-foto cetakan lama yang Dika temukan dari arsip ayahnya, seangkatan 97. Gue nemuin ini di loteng, kata Dika sambil menyodorkan satu foto ke tengah meja. Foto itu memperlihatkan siswa-siswa sedang bermain semacam pertunjukan ritual dengan boneka batok kelapa dan lingkaran kapur. Tapi yang aneh, dari 9 siswa di foto itu, hanya 8 yang terlihat jelas. Satu sisanya berdiri di pojok, separuh tubuhnya tampak transparan. Wajahnya sama dengan foto tahunan yang kabur. Ardian Fadli. Lihat bagian belakangnya, bisik Raina. Di balik foto, tertulis tulisan tangan, lusuh dan hampir hilang. Hari Kamis, 6 Maret 1997. Kami memanggil seseorang, tapi yang datang bukan dia. Berarti dia juga dulu main jelangkung. Dan yang datang bukan roh teman mereka. Gue rasa Ardian mati waktu itu, tapi bukan karena kerasukan. Lebih buruk, dia mungkin gak pernah keluar dari ruang itu. Untuk mencari tahu lebih jauh, mereka nekat menemui Bu Rita, mantan guru bahasa Indonesia yang sudah pensiun. Dengan alasan tugas sejarah lokal, mereka mengatur pertemuan di rumah kecilnya. Saat nama Ardian Fadli disebut, Bu Rita hanya terdiam. Lama sekali, tangannya gemetar saat menuangkan teh. Ardian, bisiknya, anak yang pendiam, tapi bukan anak bermasalah. Hanya, sejak minggu ketiga bulan Maret tahun itu, dia tidak pernah datang ke sekolah lagi. Dinyatakan hilang, Bu? Tanya Tia pelan. Bu Rita menunduk. Resmi tidak, karena ruang kelas tempat dia biasa duduk ditemukan kosong. Tapi, buku catatannya masih terbuka di meja. Tertulis satu kalimat di sana, dalam tulisan tangannya sendiri. Apa tulisannya, Bu? Dengan suara nyaris bergetar, Bu Rita menjawab, saya tidak bisa pulang. Mereka tidak membiarkan saya keluar. Malam harinya, Aldi mendapati dirinya terbangun pukul 02.11 dini hari. Ia merasa haus dan turun ke dapur. Saat membuka kulkas, ia melihat pintu depan rumahnya sedikit terbuka. Dan dari celah itu, muncul suara kaki telanjang di atas ubin. Perlahan, Aldi tak sempat kabur. Tubuhnya terkunci, dan suara itu berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan napas dingin di lehernya. Lalu sebuah bisikan terdengar, kau bawa aku ke sekolah. Aku hanya ingin satu hal, kursiku kembali. Senin pagi, Aldi tidak datang ke sekolah. Raina menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya satu foto, papan tulis ruang kelas lama. Di sana tertulis, absen. Raina, Tia, Salsa, Juno, Dika, Ardian. Di bawahnya, tulisan, Aldi sudah pulang. Dan yang paling menyeramkan, pada daftar absen kelas mereka hari itu, nama Aldi menghilang dari sistem. Seolah-olah dia tidak pernah terdaftar sebagai murid di sekolah itu. Keesokan harinya, pihak sekolah mengadakan rapat dadakan. Wali kelas, kepala sekolah, dan beberapa guru berkumpul secara tertutup. Orang tua Aldi, Pak Bayu dan Bu Fira, juga hadir, dengan wajah bingung dan cemas. Anak kami tidak pulang sejak minggu malam, kata Pak Bayu, suaranya bergetar. Tapi anehnya, semua barangnya masih ada. Sepatunya di rak, tasnya tergantung di kursi belajar. Bahkan HP-nya tertinggal di kamarnya. Kamar terkunci dari dalam, tambah Bu Fira. Kami harus dobrak pintunya. Saat polisi datang dan memeriksa kamar Aldi, tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian, penculikan, atau pelarian. Hanya satu hal yang membuat mereka heran, posisi bantal dan selimut di tempat tidur tampak tertekan. Seperti seseorang sedang tidur di sana, tapi menghilang tanpa meninggalkan panas tubuh. Tidak ada barang yang hilang. Bahkan HP dan dompet Aldi masih ada. Pintu kamar terkunci dari dalam. Jendela terkunci rapat. Mereka mulai menduga, apakah Aldi keluar secara diam-diam atau tak pernah benar-benar keluar. Hari berikutnya, pihak keluarga Aldi datang ke sekolah.
Mereka ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Aldi sempat mengeluh tidak nyaman di sekolah, tapi tak pernah menjelaskan. Apakah ada masalah di sekolah? Tanya salah satu penyidik. Kepala sekolah menggeleng, tapi matanya melirik ke arah ruang kelas lama yang kini digembok dan diberi segel dilarang masuk. Hari berganti, Aldi tetap tidak ditemukan. Namun keganjilan lain mulai muncul. Kamera CCTV lingkungan mencatat tidak ada siapapun yang keluar masuk rumah Aldi malam itu. Rekaman panggilan terakhir di HP Aldi menunjukkan sambungan sekitar pukul 2.11 pagi, tapi tidak ada data penerima. Aplikasi absen sekolah menunjukkan Aldi tidak pernah hadir dalam 2 minggu terakhir, meskipun teman-temannya bisa bersaksi dia jelas-jelas hadir setiap hari. Sementara itu, Raina mendatangi rumah Aldi dengan dalih mengantarkan buku. Ia berbicara sebentar dengan Pak Bayu. Apa Aldi pernah cerita sesuatu yang aneh? Tanya Raina hati-hati. Pak Bayu menarik napas dalam. Beberapa malam sebelum hilang, dia suka ngomong sendiri. Kadang tengah malam, saya dengar dia dari kamar bilang, "Kursiku bukan untukmu, itu kursiku." Saya pikir dia ngigau. Raina kaget. "Pak, waktu Aldi kecil, apa dia pernah kena demam tinggi atau kerasukan?" Pak Bayu mengangguk lambat. "Pernah, waktu SD, hampir seminggu. Dia bilang ada anak dari kelas atas yang ajak dia main. Tapi kami pikir itu cuma mimpi." Di sekolah, mereka berlima mulai menelusuri lebih dalam. Mereka menyadari satu hal, jumlah bangku di ruang kelas kosong selalu ganjil. Waktu pertama mereka masuk, ada 15 kursi. Tapi kini, saat Juno menyelinap masuk diam-diam untuk menghitung, jumlahnya menjadi 14. Satu kursi hilang, dan di lantai berdebu, ada bekas goresan menyeret, seolah kursi itu ditarik keluar dari lingkaran kelas. Dan di papan tulis, dengan kapur putih yang tak mereka letakkan, tertulis, "1 telah diambil. 1 akan ditinggalkan." Rabu malam, Raina bermimpi aneh. Ia melihat Aldi duduk di ruang kelas kosong, di kursi paling belakang. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Di depannya berdiri sosok lelaki kurus dengan seragam SMA kusam, rambutnya menutupi wajah. "Ardian." Dalam mimpi itu, Ardian berkata, "Kamis malam, hanya itu pintunya. Jika ingin membawanya pulang, 1 dari kalian harus tetap tinggal." Kamis siang, mereka berlima, Raina, Tia, Juno, Salsa, dan Dika, berkumpul di perpustakaan. Mereka menyusun rencana, bukan karena merasa kuat, tapi karena tidak tahan membiarkan Aldi menghilang begitu saja. "Ada 2 tujuan," kata Raina pelan. "Kita mau tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, dan kita mau bawa Aldi balik." "Gimana caranya?" tanya Juno. "Kita nggak ngerti cara dunia mereka bekerja." Dika membuka map lusuh dari arsip ayahnya. Di dalamnya, salinan catat tahun 1997. "Kalau catatan ini benar," kata Dika, "Ardian dan teman-temannya dulu melakukan ritual jalangkung sebagai bentuk pengikat perjanjian. Tapi mereka salah. Mereka panggil penunggu sekolah ini, bukan roh teman mereka yang meninggal. Salah satu dari mereka jadi tumbal. Ardian. Ritualnya hanya bisa ditutup di hari dan jam yang sama. Kamis malam, antara pukul 11 dan 12, di ruang yang sama, dengan benda yang sama." Salsa menambahkan, "Jadi kita harus ke ruang kelas kosong itu lagi." "Bukan cuma itu," bisik Tia. "Kita harus panggil Ardian, bukan untuk memintanya keluar, tapi untuk memutuskan perjanjian lama." Malam itu, sekitar pukul 22.45, mereka menyelinap masuk ke sekolah lewat pintu samping. Sekolah gelap dan senyap. Lampu lorong mati. Namun mereka bawa lilin dan alat rekam suara, termasuk kamera Juno yang disetting untuk infrared mode. Pukul 23.03, mereka masuk ke ruang kelas lama. Debunya lebih tebal, tapi sekarang kursinya jadi 15 lagi. Dan di papan tulis, tertulis, "Terima kasih telah datang, tinggalkan 1 untukku." Ritual dimulai. Mereka menggambar lingkaran dengan kapur. Letakkan boneka jalangkung, batok kelapa, dan tongkat kayu. Kemudian secara bergantian membaca kalimat yang ditemukan dalam catatan lama. "Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta Kamis. Datanglah, bawa nama, jangan bawa tubuh. Datanglah, Ardian Fadli, kami ingin bicara." Lilin mulai bergetar. Angin dingin meniup dari dalam kelas, padahal semua jendela tertutup. Boneka mulai bergerak. Seseorang masuk. Bayangan tinggi, tipis,
muncul dari papan tulis, tanpa wajah, tapi memakai seragam SMA bertuliskan angkatan 97. Ia tidak berjalan. Ia mengambang. "Ardian," seru Raina, "kami tahu kamu tertinggal. Kami tahu kamu ingin pulang. Tapi kamu harus lepaskan Aldi." Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menunjuk satu kursi di belakang. Tiba-tiba, kamera Juno mati, lilin satu persatu padam, dan suara terdengar dari seluruh penjuru ruangan. "Satu datang, satu tinggal. Satu datang, satu tinggal." Tia menggigil. "Kita nggak bisa lanjut, ini gila." Tapi saat mereka mencoba membuka pintu tak bisa dibuka. Salah satu kursi bergerak sendiri ke tengah lingkaran. Dan di sana, perlahan, tubuh Aldi muncul. Duduk, mata terbuka, tapi pupilnya seluruhnya hitam. "Aldi," bisik Salsa. Aldi menatap mereka. "Kalian datang, tapi satu dari kalian harus tetap. Aturannya begitu." Raina maju perlahan. "Kita bisa ganti syaratnya, Ardian. Enggak harus korban. Kita cukup bawa nama, bukan tubuh. Itu bagian dari mantra, kan?" Ardian muncul di papan tulis, mulai menulis sendiri. "Kalau bukan tubuh, maka kenangan. Siapa yang mau lupa segalanya?" Juno berbisik, "Kalau kita rela kehilangan ingatan tentang semua ini, Aldi bisa pulang." Ardian menunduk pelan. Jawabannya, ya, tapi seseorang harus memilih untuk lupa semuanya, termasuk nama teman-temannya. Di antara mereka berlima, seseorang harus melepaskan semuanya. Tapi siapa? Dan lebih penting, apakah semua ini akan selesai begitu saja? Sudah seminggu sejak Aldi kembali, tapi anak itu bukan Aldi yang sama. Ia jarang bicara, sering melamun, dan setiap malam jam 3, ia berdiri diam menghadap tembok, kadang menyebut nama-nama yang tidak pernah dikenalnya sebelumnya, seperti Ardian, Dina, atau yang duduk di kursi ke-14. Ibunya, Bu Fira, yang awalnya bersyukur anaknya ditemukan, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Akhirnya Raina dan Tia, yang merasa tak bisa lagi menyimpan semuanya sendiri, datang ke rumah Aldi. Mereka ceritakan semuanya, tentang jelangkung, ruangan kosong, Ardian, dan perjanjian yang tak selesai. Tak ada kebohongan malam itu. Awalnya Bu Fira tidak percaya, sampai ia menunjukkan hasil rekaman CCTV kamar Aldi, yang dipasang sejak anaknya hilang. Dalam video itu, tampak Aldi berdiri menghadap dinding selama hampir 10 menit, berbicara dalam bahasa Jawa halus kuno yang tidak pernah diajarkan di rumah. Dengan keyakinan campur ketakutan, Bu Fira mencari bantuan. Ia menghubungi seorang ustadz sepuh, Ustadz Wahyudi, yang terkenal sering diminta menyelesaikan kasus-kasus gangguan makhluk tak kasat mata. Ia juga memanggil Mbah Rono, orang pintar desa sebelah, yang katanya pernah menangani kasus serupa di sekolah negeri tahun 80-an. Keduanya datang malam itu juga. Setelah mendengarkan cerita Raina dan Tia dengan khidmat, Ustadz Wahyudi hanya berkata satu kalimat, "Anak itu tidak kesurupan, ia tertempel." Tapi bukan sembarang makhluk yang menempel, ini roh yang dikhianati. Raina lalu menunjukkan arsip milik Dika, catatan tahun 1997 yang memuat nama lengkap Ardian Fadli dan teman-temannya. Mereka semua anggota ekskul mistik tak resmi, yang konon pernah bermain jelangkung di ruang kelas yang sama. Ternyata, dari 6 nama dalam catatan itu, hanya 3 yang masih hidup. Rangga Satriawan, sekarang guru olahraga di SMA lain. Iwan Supriyadi, tukang servis HP keliling di kota kecil. Dina Rahmawati, ibu rumah tangga dan mantan guru honorer. Ustadz Wahyudi menyarankan mereka harus dihadirkan, karena hanya mereka yang bisa membuka kembali simpul yang dulu mereka ikat sendiri. 4 hari kemudian, mereka berkumpul di sekolah. Ruang kelas tua dibuka, debu tebal menutupi segalanya, tapi meja di barisan belakang bersih, seolah baru saja dipakai. Pak Rangga duduk gemetar. "Aku masih ingat, malam itu, Ardian yang kocok nama, tapi nama dia sendiri yang keluar. Kami pikir itu bercanda, tapi dia bilang, kalau memang harus aku, ya sudah. Kami pikir itu cuma mainan. Kami pikir dia bercanda." Iwan menunduk, wajahnya pucat. Tapi setelah malam itu, dia nggak pernah datang ke sekolah lagi. Bukan karena dia menghilang, sambung Dina, dengan suara gemetar, tapi karena dia sudah dikorbankan. Ustadz Wahyudi menggambar lingkaran segel di lantai kelas. Mbah Rono menanam 4 benda pusaka kecil di tiap sudut ruangan. Rambut bayi, bunga kantil, tanah kuburan, dan minyak cendana.
Kemudian Ustadz memimpin zikir perlindungan, sementara ketiga orang dewasa itu membaca surat pengakuan dan permintaan maaf yang mereka tulis sendiri. Ketiganya membacanya bergantian. Ardian, kami datang malam ini bukan untuk bersembunyi. Kami datang untuk minta maaf. Kami pengecut. Kami takut. Kami salah. Tapi sekarang kami tahu, kau tidak pernah benar-benar pergi. Maafkan kami. Angin tiba-tiba berputar di dalam kelas. Lilin padam serempak. Dan dari balik papan tulis, bayangan Ardian muncul, tapi kali ini tidak mengerikan. Ia tampak seperti remaja biasa, pucat, tapi matanya penuh luka. Ia melihat satu persatu wajah teman lamanya, dan ia berkata, "Kenapa baru sekarang kalian ingat?" Dina menangis, "Karena dulu kami terlalu pengecut, tapi sekarang kami siap kalau kau ingin kami yang pergi sebagai ganti." Tapi Ardian menggeleng, "Aku hanya ingin dikenang, bukan dikubur dalam diam." Ustadz Wahyudi mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, wahai pemilik segala jiwa, bila ia memang telah Engkau panggil, izinkan ia tenang. Bila ia belum diberi jalan, tunjukkan terang-Mu. Hapuskan dendamnya, kembalikan rasa damai pada tempat ini." Dan saat doa selesai, tangisan pelan terdengar dari arah kursi ke-14. Kursi itu patah dan ambruk. Ardian menatap sekali lagi ke arah Raina dan menghilang. Sejak malam itu, Aldi benar-benar pulih. Tak ada lagi yang aneh. Tapi ia lupa banyak hal. Bahkan nama Raina, Tia, Salsa, dan Juno. Ia tahu mereka teman sekelas. Tapi peristiwa hilangnya dirinya seolah tak pernah ada di benaknya. Namun setiap ia melewati ruang kelas tua, Aldi selalu berhenti sejenak. Kadang tersenyum pelan, kadang berbisik sendiri, seperti ngobrol dengan seseorang. 2 minggu setelah malam itu, ruang kelas tua di pojok barat sekolah akhirnya dikunci permanen. Kepala sekolah yang baru, Pak Hermawan, memutuskan tak akan ada lagi siswa yang bisa masuk ke dalamnya. Semua jendela dipaku, pintu digembok dengan rantai. Tidak karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan. Bukan untuk mengurung, tapi untuk membiarkan yang tak terlihat tetap tenang di dalam. Di ruang BK, sebuah bingkai kecil tergantung di dinding. Di dalamnya ada foto kelas tahun 1997 yang sudah pudar warnanya. 12 siswa duduk tersenyum di antara meja dan kursi lama, termasuk Ardian Fadli. Tak ada keterangan, tak ada nama, tapi siapapun yang memperhatikan dengan jeli akan menyadari sesuatu. Satu kursi di deretan belakang kosong. Raina lulus setahun kemudian. Ia tidak pernah lagi bermain jalangkung, tidak pernah lagi mengingat Ardian. Setiap Kamis sore, saat langit mulai jingga, bayangan kursi ke-14 masih terlihat dari jendela luar, terpantul samar di balik tirai debu. Bukan untuk menakuti, tapi sebagai pengingat bahwa beberapa roh tidak ingin balas dendam. Mereka hanya ingin dikenang. Dan mungkin, di sekolah lain, di tempat lain, ada satu kursi lagi yang sedang menunggu.